Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers, apa kabar Anda hari ini? Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman kembali hadir membawa informasi-informasi penting mengenai dunia kesehatan bersama saya Nina Amelia dan tamu kita hari ini. Sebetulnya sih bukan tamu juga sih, ini sih juga tuan rumah juga karena seminggu sekali hadirnya bersama saya gitu loh. Ada Bapak Naruto bukan ya? Betul. Pak Nyoto Sianto, beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Oke, jadi hari ini kita bahas mengenai jangan berputus asa terhadap penyakit. Oke. Gitu. Memang sih salah satu yang bikin manusia itu hopeless atau bahkan menyerah dengan keadaan adalah ketika diterpa penyakit ya, Pak Nyoto ya. Betul. Apalagi nggak sembuh-sembuh. Penyakit ini menahun ya, nggak sembuh-sembuh, penderitaan itu begitu panjang gitu ya. Kadangkala banyak sekali di antara mereka yang justru kemudian ingin menyerah gitu ya. Betul. Tapi hari ini kita akan memberikan banyak sekali informasi pada Anda mengenai ya kita mesti keep fight dong dengan penyakit ini ya. Kalau nggak kepingin kena penyakit ya dijaga kesehatannya dari sekarang. Yang sudah kena penyakit tenang saja, nanti ada cara-cara untuk kita bisa survive ya, mengatasi masalah ini. Nah silahkan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda boleh WhatsApp di 081511103103. Jangan lupa juga dong buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi kalau misalnya ada yang sakit nih Pak Nyoto, sekarang kan memang lagi manusia ini sedang dalam sebuah transisi ekologi ya barangkali bisa dikatakan seperti itu karena gempuran yang namanya teknologi ya. Teknologi di mana ini gak cuman kita bicara mengenai bagaimana fungsi sebuah gadget, karena banyak sekali mesin-mesin teknologi ya yang dipergunakan untuk memproses makanan itu yang kemudian justru menghasilkan sebuah produk yang seringkali justru nggak bagus buat kesehatan gitu kan Pak Nyoto? Iya. Ya jadi, sementara kita tuh sering banget makanan yang seperti itu yang dikonsumsi ya dengan alih-alih ya sibuk, ya nggak sempet, ya praktis dan lain sebagainya. Nah penyakit-penyakit yang seringkali menjadi momok terbesar dari masyarakat masa kini itu apa sih Pak Nyoto? Jadi kan kita tahu ya sekarang itu kenapa saya cerita kita jangan putus asa dari penyakit. Karena baru kemarin tuh saya dapat WA dari teman seperjuangan saya dulu sama-sama di direct selling gitu ya. Tiba-tiba dia tuh kakinya sudah berapa kali dipotong. Oh diamputasi. Iya diamputasi. Dan saya yakin tuh pasti kena penyakit diabetik gitu ya. Dan nggak kering-kering sampai sekarang. Jadi saya bilang berhubung hari ini pemilu dan saya siaran, besok saya mau jenguk deh. Kenapa? Karena saya pasti cerita tentang Ziman dan kasih dia harapan untuk bisa keluar dari keluhannya itu. Karena sudah 6 bulan dia tidak bisa produktif, tidak bisa kerja lagi, hanya di tempat tidur karena kakinya itu luka, sudah dipotong tidak kering-kering, ya kan? Nah dia tuh udah give up gitu kan, karena 6 bulan kan udah berobat ke rumah sakit, udah dipotong macam-macam cara dan merasakan begitu lama ya sakitnya. Tapi kan dia hanya tahu satu pintu, padahal untuk sehat itu kan pintunya banyak. Ya diantaranya kan jaga pola makan, olahraga, berpikiran positif, sekaligus konsumsi suplemen yang tepat yang mampu meregenerasi sel dia, bukan sekedar obat-obatan saja. Nah itu kita bahas nanti, oke? Oke ya. Jadi kalau begitu tenang di sini, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai bagaimana sih kita bisa keep strong ya untuk menghadapi penyakit yang seringkali datang dalam hidup kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah commercial break. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Jangan putus asa dengan penyakit Anda. Itu adalah tema kita hari ini. Jadi
kita mesti punya fighting spirit ya untuk bisa survive dari sebuah kondisi yang mungkin memang nggak ada satupun orang menginginkannya ya. Tapi biar nggak sakit, pastinya kita dari sekarang sudah harus menyiapkan bagaimana pola makan dan lain sebagainya. Yang mau nanya boleh 081511103103 dan jangan lupa simak di YouTube channel kita Zeman Herbal. Oke, tadi udah dijelasin sama Pak Nyoto ya, banyak sekali kasus-kasus di mana orang hopeless dengan keadaan ini. Nah, sekarang kita mesti mulai dari mana agar supaya kita tetap bisa sehat ya, dan kalau toh kena penyakit kita bisa survive, Pak Nyoto. Oke, jadi kita harus tahu kan penyebab utama dari mereka yang sakitnya itu sudah hopeless, alias udah nggak punya daya juang itu karena biasanya penyakitnya udah komplikasi. Dan kita sama-sama tahu penyakit yang umum sudah jadi penyakit yang sering menyebabkan komplikasi kan penyakit diabetes. Karena kan diabetes sering disebut the mother of disease. Jadi kalau udah kena penyakit diabetes itu biasanya nyambungnya ke banyak penyakit. Ya, seperti disfungsi seksualnya menurun, kemudian juga kena ke saraf, sebut juga neuropati diabetes. Kemudian juga karena darahnya cenderung kental bagi orang yang kena penyakit diabetes, gulanya tinggi, lama-lama jantungnya itu memompa darah kan berat karena darahnya kental. Lama-lama jantungnya membengkak, disebut penyakit kardiovaskular atau bengkak jantung. Jadi tubuhnya udah nggak mampu lagi mengedarkan darah secara normal. Akibatnya biasanya bengkak di kaki karena kan darahnya nggak bisa ngalir dengan normal karena jantungnya udah lemah memompa karena jantungnya sudah bengkak. Kenapa bengkak? Karena udah kelamaan kecapean sehingga katupnya itu sudah dudukannya nggak tepat. Kemudian ada lagi karena gula darahnya udah ketinggi, lama-lama kena ke mata. Matanya kemampuannya menurun, disebut retinopati. Dan apabila dia itu udah kena penyakit diabetesnya, diabetes basah ya orang bilang sebut, banyak kalau udah kena ke sistem saraf, darahnya kental, kalau luka nggak sembuh-sembuh. Nah kalau sudah luka nggak sembuh-sembuh, inilah banyak orang yang lama-lama give up sama penyakitnya. Karena sudah ada yang kena diamputasi, udah diobati juga. Apalagi terinfeksi, infeksinya nggak sembuh-sembuh, lama-lama busuk, gangren, di-cut, dipotong. Ternyata nggak sembuh-sembuh lagi, makinlah frustasi. Semakin dia stres dengan penyakitnya, penyakitnya makin membuat dia membuat tubuhnya itu makin tergerogoti. Jadi kita yang paling penting itu harus yakin dulu deh bahwa semua penyakit itu ada caranya untuk sembuh. Oke? Jadi yang paling penting itu karena penyakit itu tidak hanya melulu kita bergantung sama obat, tapi kita harus tahu pola makan kita harus benar nggak, mampu membantu metabolisme tubuh atau tidak, mampu meningkatkan imunitas kita atau tidak, mampu meredam inflamasi, meredam infeksi. Itu paling penting. Jadi pola makan. Apalagi kalau sudah kena komplikasi diabetes ini, pola makannya harus dijaga. Hindari konsumsi makanan yang karbohidrat tinggi. Ya. Kedua, ya olahraga itu penting. Dan olahraga yang paling penting itu adalah olahraga yang berirama. Contoh jalan kaki. Jalan kaki itu sangat penting bagi mereka yang kena penyakit diabetes. Kenapa? Karena kan dia berirama. Tapi kalau olahraganya itu seperti olahraga pertandingan, itu kan kadang lari, kadang lompat, kadang duduk, kadang jatuh. Ya seperti main bulu tangkis misalnya kan, seperti main bola. Nah itu biasanya kurang bagus buat penyakit diabetes. Kenapa? Kalau dia olahraga seperti itu, pertandingan, ya apalagi ngejar kemenangan, dia kan bekerja keras untuk olahraga, lama-lama mukanya merah karena kebanyakan olahraga gitu ya, kecapean. Akibatnya banyak makan. Habis banyak makan, banyak tidur. Nah itu gula darah otomatis malah tinggi. Jadi bagi orang yang kena penyakit diabetes, olahraganya itu setelah makan 1 jam, olahraga 10-15 menit, olahraga yang berirama. Contoh jalan kaki, lari-lari kecil, ya, jalan kaki aja cukup, atau senam yang berirama gitu ya, bukan olahraga yang tidak berirama. Itu membantu menurunkan kadar gula. Apalagi pola makannya minim dengan karbohidrat tinggi. Setelah itu konsumsi suplemen makanan kesehatan ataupun buah-buahan atau herbal yang memang punya efek untuk menurunkan kadar gula. Nah pada kesempatan kali ini kan kita sering cerita ya bahwa Ziman itu kandungannya memang kebetulan buah-buah di dalam Ziman itu buah-buahan yang memang sangat efektif untuk meredam
kadar gula darah tinggi. Jadi bagi mereka yang udah punya kadar gula darah tinggi, yang udah kronis, bahkan udah punya masalah dengan komplikasi akibat gulanya, coba deh konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Apalagi kalau dia memang sudah punya masalah dengan luka nggak kering-kering, ya, walaupun dia diperban apa segala macam nggak kering-kering. Nah, konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam, syukur-syukur sehari minimal 4 kali rutin 5 tetes. Bagi mereka yang udah punya masalah diabetes komplikasi, ini sangat membantu. Tapi ya tadi saya cerita, harus komplementer, pola makan harus dijaga, olahraga juga, konsumsi obat juga, konsumsi Zimannya juga harus rutin. Nanti lama-lama tubuh kita memiliki kekuatan untuk mengatasi penyakit gula ini berikut komplikasinya. Oke, jadi tetap yang namanya penanganan itu harus terintegrasi ya, nggak bisa Iya, berdiri sendiri-sendiri, iya. cuman minum ini aja atau makan ini aja, tiba-tiba mau Betul. sembuh, nggak bisa begitu ya. Oke, karena masing-masing ada kontribusinya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih, tadi kan Pak Nyoto udah cerita kalau yang sakit itu mesti sabar dengan beberapa hal yang Pak Nyoto Betul. sampaikan gitu kan. Nah, kadang-kala ada faktor-faktor psikologi juga yang kemudian menghampiri kan Pak Nyoto. Itu kan kayaknya persentasenya juga besar gitu. Iya, makanya kalau kita udah putus asa sama penyakit, itu malah membuat penyakit kita bertahan lama di tubuh kita. Atau malah semakin sakit ya Pak Semakin ya? sakit, karena begitu tubuh kita stres, penyakit makin banyak. Nanti kita bahas berikutnya. Oke, baiklah kalau begitu nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih bahas mengenai jangan putus asa dengan penyakit Anda ya. Kita saling menguatkan. Peran dari masyarakat atau keluarga di sekitarnya juga ini sangat penting. Selain asupan-asupan kesehatan yang pastinya juga kita siapkan untuk membantu mempercepat kesehatan ya. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat Persembahan dari Ziman dan Amelia bersama Pak Nyoto Sianto masih bersama Anda. 081511103103 juga masih kami buka untuk Anda. Kalau tadi Pak Nyoto sudah bahas mengenai bagaimana mengatasi ya penyakit diabetes. Nah, mungkin ada juga penyakit-penyakit lain yang ini biasanya diderita dalam hitungan waktu yang panjang gitu kan. Iya, betul. Seperti hipertensi. Iya. Nah, hipertensi ini kayaknya kan rasanya nggak bisa pindah ke lain hati gitu loh Pak kalau udah. Nah itu dia, kan kebanyakan kenapa saya cerita banyak orang yang kena penyakit itu begitu frustasinya dengan penyakit, dia malah masa bodoh dengan penyakitnya. Malah dia nggak peduli dengan gaya hidup sehat, nggak peduli betapa pentingnya olahraga. Dia hanya mengandalkan obat-obatan, itu yang salah ya. Jadi kalau dia ingin benar-benar keluar dari masalah penyakitnya, dia harus tahu kenapa dia kena hipertensi, kenapa dia kena diabetes, atau dia kena kolesterol dan sebagainya. Dari situ dia tahu penyebab utamanya apa, apakah pola makannya yang salah, atau gaya hidupnya yang salah, ataupun gaya nggak pernah olahraga, ataupun juga kurang istirahat karena sering begadang ya, ataupun kurang asupan-asupan yang bergizi bagi dirinya, suplemen-suplemen yang terbaik. Itu paling penting, apalagi kalau udah kena masalah hipertensi yang kronis. Kan banyak sekali orang yang udah kena penyakit hipertensi, dan kita harus tahu ya, semakin tinggi tekanan darah, itu risiko kerusakan pembuluh darah ataupun kerusakan jantung itu makin besar. Dan juga kerusakan di otak dan ginjal. Jadi jangan sepele dengan penyakit hipertensi. Walaupun dia, saya biasa aja tuh, tensi saya, darah saya udah biasa 200/120, saya tenang-tenang aja. Padahal itu dalam proses merusak organ-organ tubuh dia yang lain tanpa dia sadari dan step by step gitu Kayak ya. biasanya dia sukanya ngegeng ya Pak ya. Iya. Buat teman-temannya ya. Sebab kan kalau orang yang kena hipertensi ya udah kronis, jangka panjang, nggak pernah turun, tensi darahnya tidak diusahakan untuk normal, itu masalahnya nanti dia kena penyakit jantung, resiko tinggi stroke, resiko tinggi kena penyakit ginjal, dan kemudian kerusakan di sistem mata ya, retinopati gitu ya. Kemudian penyakit pembuluh darah ya kan, kemudian gangguan saraf. Yang paling berbahaya kan kalau kena stroke dan gangguan cerebral atau otak. Itu kan menurunkan fungsi tubuhnya dia, Ya, karena kan dia otomatis. bisa cacat permanen dan sebagainya. Iya. Jadi bagi mereka yang udah kena penyakit hipertensi kronis itu harus waspada, apalagi gejala-gejalanya sering dialami. Ya
jaga pola makan, jangan konsumsi makanan yang mengandung natrium tinggi atau garam tinggi gitu kan. Goreng-gorengan, minyak-minyakan ya kan. Kemudian jangan konsumsi alkohol. Ya kalau bisa hentikan, kita pola makan yang bagus yang kaya dengan nutrisi antioksidan dan mineral kalium misalnya yang efektif untuk menurunkan kadar tekanan darah. Dan olahraga itu penting, dan olahraga itu juga sama, olahraga yang berirama ya, seperti senam, seperti jalan gitu ya. Bukan berenang. olahraga yang intensitas tinggi ya kan. Oh, maksudnya angkat berat, Yang angkat besi. ya itu berbahaya. Apalagi olahraga pertandingan, dia main badminton sambil pingpong. sambil Satu ya tuh? pertandingan, Oh, Pak. ya, pertandingan juga. Tapi itu nggak Pancol berdamai juga itu. pertandingan. Sebab kalau dia olahraganya misalnya main tenis gitu kan, itu kan nggak berirama, kadang lari, kadang lompat, kadang duduk, kadang delosor gitu kan. Oh, maksudnya gitu. Jadi yang berirama, yang santai, apalagi pakai musik. Berarti ya Zumba kan? ya. Zumba, Oke. apalagi itu ya selain Zumba, pakai lagu dangdut, itu kan Iya, gembira gitu iya, ya. Oke, aerobik. Aerobik itu rutin. Tai Chi ya, Iya, itu juga pakai Tai Chi. irama ya. Nah, itu penting untuk menurunkan tekanan darahnya, karena kan tensi itu identik dengan stres. Orangnya stres, tensi darahnya tinggi. Begitu tensi darahnya kelewat tinggi, pecah pembuluh darah di otak, larinya ke stroke. Nah, bagi mereka yang udah punya masalah hipertensi dan tidak pingin hipertensinya itu ngajak teman-teman penyakit yang lain, ya konsumsi Ziman deh. Konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin gitu. Kemudian apalagi? Ya kita mesti punya manajemen stres, konsumsi Ziman rutin. Kita cek benar-benar cek kita punya kadar kualitas kesehatan dari gula darah misalnya, tekanan darah, kolesterol, asam urat yang rutin. Agar apa? Agar kalau nanti menurun menuju normal, kita kan punya motivasinya makin kuat tuh. Bahwa kita bisa mengalahkan penyakit, bisa keluar dari masalah penyakit. Ya kan? Jangan kita merasa gagal untuk mengobati penyakit. Itu semua bisa kalau kita mesti punya tekad untuk mengembalikan kualitas kesehatan kita. Tapi Pak, ada juga filosofi seorang dokter yang bilang bahkan gini, kalau kamu nggak pengen tahu bagaimana kondisi kesehatan kamu, ya nggak usah periksa, gitu kan? Gitu kan? Pak? Ada, Nah, jadi ya udah kan? ikutin makan aja sesuka kamu, ya kan? Iya. Nggak usah diperiksa, jadi kita nggak tahu. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu tuh? Tahu-tahu? Iya, tahu-tahu game over. Tapi sebetulnya dalam tubuh kita ini sendiri sudah dipasang alert dari Yang Maha Kuasa ya. Ya, Kalau kita betul. merasakan sesuatu tuh pasti ada sesuatu dalam tubuh kita, misalnya pusing yang berkepanjangan, lemah, lesu, lelah, Iya. ya, tidak bertenaga. Nah, biasanya ini sudah jadi tanda-tanda ya Pak ya. Itu Ada sudah tubuh gangguan. kasih sinyal, ada alert, ada alarm, nggak beres tuh dari tubuh-tubuh kita. Ya kan, kalau udah seperti itu, udah nggak bertenaga, loyo, gampang capek. Nah, kita bahas nanti deh. Itu berikutnya. biasanya tanggal-tanggal tua sih Pak, itu alarm Iya. juga ya. Alarm, kalau itu udah mulai tanggal tua. Penyakit tanggal tua. Oke deh. Jangan kemana-mana ya Ziman Lovers ya. Nanti kita akan bahas kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya ya, mulai sekarang kalau udah kenal sama Ziman itu jangan lupa buat dibawa kemana-mana, nempel aja kayak perangko ya. Karena ini bisa diminum at anytime ya, paling tidak 3 kali sehari untuk bisa mengatasi berbagai macam penyakit yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya masih sehat juga bisa jadi upaya untuk prepare ya Pak ya. Betul. Jadi biar kita nggak terkena penyakit gitu. Nah, silahkan yang nanya boleh. Saya akan segera menuju Pak Parjo ini ya. 9071 nomor belakangnya. Halo Pak Nyoto, Mbak Nena dari Pak Parjo ini. Gimana caranya sih buat ngatasin asam urat? Ini kita bahas lagi kapan itu ya. Iya, Tapi nggak betul. apa-apa dijawab sekarang Pak Nyoto. Jadi kalau asam urat kan pertama kita tilik dulu deh pola makan kita. Apakah pola makan kita banyak mengandung jeroan gitu kan? Kalau Mbak Nena dulu bilang apa kemarin benjol, ya. Benjol Apa itu tuh? bayam, emping, nangka, jeroan, otak, limpa, lemak. ginjal, usus, paru, babat, lemak, ya kan? Saya pesan satu porsi Iya. deh Pak, itu enak. Dan di luar benjol itu ternyata konsumsi gula berlebihan itu bukan sekedar memicu diabetes, tapi asam urat juga. Jadi kalau udah makan nasi, habis itu minumnya teh manis, kopi manis, yang manis-manis bukan pemicu gula
gula diabetes aja, kencing manis juga, tapi juga memicu asam urat kita naik, ya kan? Apalagi konsumsi sayur yang berwarna gelap ya, hijau tua gitu ya. Seperti bayam, apalagi Daun tuh, daun singkong. singkong, daun pepaya, itu juga sama memicu asam urat karena mencegah asam urat keluar dari tubuh. Habis itu konsumsinya makannya udah pakai paru, usus, babat, ya kan. Minumnya bir bintang, makannya duren, ya udah deh asam uratnya kemana-mana. Nah, cara mengatasinya hindari dulu deh makan makanan pencetus asam urat itu, ya kan. Lalu konsumsi buah-buahan yang menurunkan kadar asam urat, buah-buahan yang mengandung kalium atau potasium tinggi, diantaranya buah pisang misalnya kan. Kemudian buah apa lagi? Semangka, melon ya. Kalau semangka itu bahkan yang bukan merahnya tapi yang putihnya itu, yang keras itu ya. Oh, itu yang di juga, kulitnya iya, itu. di Itu kulitnya. malah dia khasiatnya bagus ya, Iya, Pak? itu ternyata mampu juga menurunkan kadar asam urat. Betul-betul, karena ada di beberapa daerah justru itu dimasak, Pak. Iya gitu ya. Kemudian ada lagi makan nanas sampai tengahnya tuh bonggolnya Oh, ya. iya, Nanas iya. tapi Padahal tengahnya sering kita buang bonggolnya berarti, Pak, itu ya? ternyata makan nanas madu sama semuanya deh, pakai sama lobak kalau bisa sekaligus, nanas madu sama lobak rutin. Itu juga mampu menurunkan asam Asam urat. urat, oh, Terus oke. minumnya jeruk nipis atau lemon itu menurunkan asam urat atau teh ya kan. Oh, teh menurunkan asam Oh, urat. iya, teh hijau, teh ya pokoknya sifatnya diuretik itu menurunkan asam urat. Oh, Ya kan, oke. jadi kalau kita makan pisang menurunkan asam urat karena kan kalau makan pisang banyak-banyak gampang berkemih tuh. Semua buah-buahan yang membuat kita gampang berkemih itu menurunkan asam urat. Oh, Cuma oke. kalau nggak mau repot-repot, apalagi asam uratnya udah kronis, apalagi udah berbentuk menjadi gout, ya kan, gout artritis sampai udah nggak udah bolak-balik nyeri deh. Konsumsi zimannya intensif, konsumsi ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, agar tubuh kita detoks dulu deh. Asam urat yang berupa kristal-kristal udah melekat di jaringan itu dibongkar, ya kan? Dan beri kekuatan kepada ginjal kita agar mampu untuk membuang asam urat, karena kan penyebabnya ginjal kita lemah untuk membongkar asam urat. Dan penyakit asam urat itu ternyata identik dengan penyakit hipertensi. Jadi bagi mereka yang asam uratnya ketinggian terus-menerus, jangan kaget nanti tekanan darahnya tinggi. Oke. Karena asam urat itu tinggi menekan produksi suatu gas yang disebut nitrit oksid ya, yang fungsinya untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Begitu ditekan, pembuluh darah kita kan jadi konstriksi atau menjadi menyempit. Jadi tekanan darah kita tinggi. Oh. Jadi bagi mereka yang asam uratnya tinggi, hati-hati. Cek pasti tensi darahnya cenderung tinggi. Iya. Ini pertanyaan yang sama dari Ibu Naswat ya. Oh, iya. Cara tahu asam urat tinggi itu gimana sih, Pak? Soalnya saya tuh Oh. sering banget memar di lutut, nyeri, tangan nggak bisa nyikat cucian lama, kebas. Saya Iya, juga iya. sering banget pipis katanya. Nah kalau itu mesti dicek di mana, kita ke laboratorium medis dong, cek kadar asam urat kita berapa. Kalau laki-laki itu standarnya 7 mg per desiliter, di bawah itu normal. Kalau perempuan di bawah 5 mg per desiliter. Tapi ada yang udah sampai 10 mg, 14 mg. Masih anteng. Kok masih anteng? Ya belum, karena kan kita punya kadar asam urat tingginya berkepanjangan, baru muncul gejala yang tidak menyenangkan itu. Jadi kalau kita mau cek kadar asam urat kita pergi ke lab ya, cek asam urat kita berapa. Kalau dicek, wah ternyata udah di atas batas normal. Berapa Kalau- sih tadi? ya kan? 7 sama 5 ya? Kalau wanita 5, kalau laki-laki 7. Iya, oke. Karena ternyata lelaki lebih beradaptasi ya sama asam urat. Hmm. Tapi ada juga yang asam uratnya rendah tapi udah punya gejala, itu banyak. Saya asam urat saya cuma 4, tapi kalau saya udah punya gejala asam Kebas-kebas urat, ya gitu ya. saya suka. cuma 6, misalnya laki-laki atau perempuan ya, saya cuma 6 mg per desiliter tapi udah kebas. Nah, itu karena tubuhnya adaptasi terhadap asam uratnya kurang. Oke. Nanti kita bahas berikutnya. Baik. Nanti kita lanjut ya. Tetap di sini di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat, persembahan dari Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Seminggu sekali kami hadir pastinya di radio kesayangan Anda, Ziman Lovers, untuk membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan nutrisi di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dari tadi udah disebut terus Ziman gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih, kenapa begitu istimewanya dan kenapa begitu berkhasiatnya untuk membantu berbagai macam penyakit di Pak Nyoto? Jadi kan gini ya, Ziman itu kan sebenarnya adalah suatu saripati dari ekstrak buah-buahan yang memang secara empiris ribuan tahun itu udah dikenal memang punya manfaat ya. Di antaranya kan buah mengkudu. Buah mengkudu itu dari berbagai macam tradisi ya,
seperti tradisi di Hawaii, tradisi di Tahiti, tradisi di Thailand, termasuk tradisi di Indonesia, itu ternyata secara ribuan tahun nenek moyang mereka udah menggunakan buah mengkudu itu untuk mengatasi beragam penyakit, ya kan? Oke. Cuma kalau zaman dulu kan buah mengkudunya itu didiamkan sampai terfermentasi sendiri, kemudian diminum, walaupun aromanya nggak enak, ternyata khasiatnya luar biasa. Dan ini buah mengkudu yang ada dalam ziman ini kan diproses dingin, diekstrak 2 kali sehingga didapatkan saripati yang pekat, ditambah lagi dengan saripati buah-buahan lain yang punya antioksidan tinggi, termasuk herbal yang lain seperti Centella asiatica, seperti kayu manis, seperti berbagai macam rimpang. Ini membuat kandungan di dalamnya adalah antioksidan yang disebut antioksidan hidup atau enzimatis. Jadi kalau kita konsumsi itu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk detoksifikasi semua sampah dalam tubuh kita. Kemudian juga memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel, termasuk untuk meregulasi semua sistem, termasuk sistem hormonal, gitu ya. Dan berbagai macam sistem. Akibatnya tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi secara empirik buah-buahan itu udah punya manfaat anti-inflamasi atau anti peradangan, ada antipiretik, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga mampu detoksifikasi, juga mampu membuat tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri ataupun regenerasi sel. Jadi ya kalau kita ingin panjang umur, sehat, segar, bugar, ya konsumsi siman jadikan suatu gaya hidup. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kembali tadi ke ibu yang bertanya ya, kan dia tuh masih nggak jelas tanda-tanda asam urat itu sebetulnya apa, karena dia seringkali lututnya nyeri ya, sering memar, bahkan tangannya nggak bisa nyikat cucian lama, kebas, bahkan sering buat buang air kecil nih Pak Nyoto. Apakah itu juga tanda-tanda penyakit tertentu? Nah, kalau buang air kecil itu sebenarnya tanda-tanda dari beragam penyakit, tapi biasanya bukan berhubungan dengan asam urat ya. Kalau orang yang punya masalah sering buang air kemih gitu ya, berkemih, bisa jadi kalau laki-laki dia ada pembengkakan prostat. Kalau umum laki-laki atau perempuan mungkin jangan-jangan kadar gula darahnya tinggi. Kalau malam sering berkemih ya mungkin ada gejala diabetes. Atau juga mungkin juga salah satu gejala ada batu ginjal, ya kan? Apalagi kalau wanita, kalau dia ada kehamilan ya bisa juga jadi sering berkemih. Jadi faktornya banyak gitu ya. Jadi ya kalau kita punya masalah sering berkemih, ya kan yang bertanya saya kurang tahu ya laki-laki atau perempuan. Perempuan Pak. Oh perempuan. Kalau perempuan berarti bukan masalah prostat gitu kan. Berarti siapa tahu ada masalah dengan kandung kemihnya ya. Oleh sebab itu ya cobalah konsumsi ziman rutin. Moga-moga tidak ada infeksi di kandung kemih dan tidak ada batu ginjal. Konsumsi rutin bisa mengatasi masalah yang mungkin keseringan buang air besar. Oke. Buang air kecil maaf saya. Jadi begitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Kembali lagi ke Ziman. Ini adalah nutrisi, ini bukan obat ya. Ini bisa suplemen ya. Bisa dikonsumsi bahkan berbarengan dengan obat-obat dokter yang mungkin Anda konsumsi selama ini. Karena penyakitnya kan panjang tuh Pak, time periodnya gitu. Oke, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa sehari 3 kali 5 tetes ya. Baik, Pak Nyoto sudah sampai di ujung waktu ya. Oke, Mbak Nina. Oke. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.